warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Purbarus dengan NIM 22130111067 dan rombel 4. Baik, di video kali ini saya akan membuat satu video yaitu tentang Trihite Karana. Selamat menyaksikan. Trihite Karana. Trihite Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hite yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Oleh karena itu, Trihite Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Trihite Karana adalah konsep kehidupan dalam budaya Bali yang mencakup tiga aspek penting yaitu parahyangan, palemahan, dan powongan. Konsep ini mengajarkan keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan parahyangan, manusia dengan alam yang disebut dengan palemahan, dan manusia dengan manusia yang disebut dengan powongan. Yang pertama yaitu parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Parahyangan berasal dari kata para atau tertinggi dan hyang atau beliau yang artinya Tuhan. Parahyangan berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita sebagai umat yang beragama yang selalu memohon perlindungannya sangat berhutang budi baik luhur dan batin kepadanya. Nah, untuk contoh penerapan dari parahyangan dapat disaksikan pada video selanjutnya. Video ini direkam tepatnya pada hari Minggu di Gereja Katolik Santo Paulus Singaraja. Di video ini saya sebagai umat beragama Katolik sudah sepatutnya datang ke gereja setiap hari Minggu untuk meminta perlindungan dan permohonan atas napas kehidupan yang masih boleh saya rasakan setiap saat. Saya masuk ke dalam gereja dengan penuh harapan dan cinta kasih serta memfokuskan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesampainya di pintu gereja, ambil air suci yang berada di samping kanan atau kiri pintu dan tidak lupa untuk membuat tanda salib dan diakhiri dengan hormat. Sebagai umat yang sudah sah beragama Katolik dan sudah menerima tahap sakramen yang kedua, yaitu sakramen Ekaristi yang biasanya dinamakan dengan komuni pertama. Pada pertengahan ibadat akan menerima hosti yang artinya tubuh dan darah Yesus. Mendengarkan pastor mewartakan kabar gembira yang terdapat di dalam kitab suci yang akan kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sambil bernyanyi dengan sukaria dan berdoa, memohon pengampunan dosa, perlindungan dan diberkati saat pulang dari gereja. Video ini yaitu penutupan ibadah perayaan Ekaristi. Yang kedua yaitu palemahan atau hubungan manusia dengan alam. Palemahan berasal dari kata lemah atau dalam bahasa Jawa yang artinya tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam. Dan dalam artian yang sempit, palemahan berarti wilayah suatu pemukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus dijaga selalu baik dan dipelihara serta tidak rusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tenteram dalam diri manusia. Manusia hidup di muka bumi ini memerlukan ketenteraman, kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung atau alam semesta. Manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta ini. Di video ini saya membersihkan lingkungan kos agar sampah dedaunan yang gugur oleh bunga-bunga dan pohon-pohon yang ada di kos saya tidak menumpuk. Kita wajib membersihkan lingkungan kita agar tidak kotor dan menghasilkan udara yang segar. Selanjutnya video yang kedua yaitu saya sedang menyiram tanaman. Kita sebagai salah satu makhluk hidup wajib menjaga makhluk hidup lainnya.
Kita tahu bahwa Singaraja yang jarang hujan, jadi kita harus rajin menyiram tanaman yang ada di lingkungan sekitar agar tanaman yang ada di lingkungan kita tetap tumbuh dengan baik tanpa kekurangan air. Dengan kita menyiram tanaman tersebut, maka tanaman akan menghasilkan bunga ataupun buah yang akan memperindah lingkungan kita. Yang ketiga yaitu pawongan atau hubungan manusia dengan manusia. Pawongan berasal dari kata wong atau wang dalam bahasa Jawa atau Kawi yang artinya orang. Pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal dalam satu wilayah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir dan batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tenteram dan sejahtera. Nah, untuk contoh penerapan dari pawongan dapat disaksikan pada video ini. Di sini saya ingin pergi ke kampus dan saat di perjalanan, saya melihat teman saya berjalan yang tujuannya juga ingin ke kampus. Sebagai makhluk sosial, sudah selayaknya kita membantu teman kita dalam kesusahan. Terdapat istilah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Oleh karena itu, janganlah sebagai manusia yang iri dengki dan sombong kepada orang lain. Di video ini, saya memberi helm yang saya punya demi keselamatan kami di perjalanan. Kami pun pergi ke kampus bersama. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.